Ada beberapa model bisnis yang saya dapat, yaitu yang pertama virtual storefront, yang maksudnya artinya yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional seperti jasa pos dan kurir. Kemudian yang kedua, ada marketplace kontraktor, yaitu yang memusatkan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Pembeli dapat mencari atau membanding-bandingkan dan kadangkala juga melakukan transaksi pembelian. Kemudian yang berikut itu ada informasi brokerme, atau menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaan, dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi, namun nilai utamanya adalah informasi yang disediakan. Kemudian yang berikut ada transaksional broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Nah, kemudian yang berikut itu electronic clearing house, atau informasi yang menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Nah, kemudian yang berikut itu ada reverse action, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli. Kemudian berikut digital product delivery, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet. Kemudian yang berikut ada content provider, yaitu yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Nah, itulah sekilas dari bisnis. Oke, saya akan menjelaskan tentang aplikasi portfolio analisis. Analisis portofolio aplikasi bisnis saat ini dalam bisnis digunakan untuk menilai kemampuan sistem informasi saat ini dan juga menginformasikan strategi pada masa depan. Kerangka kerja dalam studi sistem informasi adalah kerangka kerja McFarland dan juga McKinney pada tahun 1993 dengan memodifikasikan dari Ward dan grafik pada tahun 1996. Kita bisa lihat pada gambar 5.7 yang mengilustrasikan hasil portofolio analisis untuk perusahaan B2B yang diterapkan dalam konteks e-business. Bisa dilihat dari arus aplikasi seperti sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan sistem manajemen lini produksi akan terus mendukung operasi dan tidak akan menjadi prioritas untuk investasi masa depan. Sebaliknya, untuk mencapai keunggulan kompetitif, aplikasi untuk memelihara katalog pelanggan yang dinamis secara bisnis, penjualan online, dan pemasaran, pengumpulan kecerdasan tentang perilaku pembelian pelanggan akan menjadi lebih penting. Kemampuan e-commerce saat ini dan mengidentifikasi prioritas strategi, ada 6 area untuk benchmarking. Itu yang pertama, strategi saluran digital, pengembangan strategi yang jelas dan termasuk analisis situasi, penetapan tujuan, identifikasi pasar sasaran utama, dan layak dan identifikasi prioritas untuk pengembangan layanan online seperti yang dijelaskan pada bab 8. Yang kedua, akuisisi pelanggan online.
Strategi untuk mendapatkan pelanggan baru secara online menggunakan alternatif saluran media digital yang ditunjukkan pada gambar 9.6, termasuk pemasaran mesin pencari, mitra pemasaran, dan periklanan tampilan. Yang ketiga ada konversi dan pengalaman pelanggan online. Pendekatan untuk meningkatkan tingkat layanan online dan meningkatkan konversi penjualan atau hasil online lainnya. Yang keempat, perkembangan dan pertumbuhan pelanggan. Strategi untuk mendorong pengunjung dan pelanggan terus digunakan layanan online dengan menggunakan taktik pemasaran, email, dan personalisasi. Yang berikut, integrasi lintas saluran dan pengembangan merek. Mengintegrasikan penjualan dan layanan online dengan komunikasi pelanggan dan interaksi layanan dalam saluran fisik seperti tradisional, periklanan, telepon, dan titik kontak di dalam toko. Yang terakhir ada tata kelola saluran digital. Masalah dalam mengelola layanan e-commerce seperti struktur dan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi seperti perangkat keras dan fasilitas jaringan untuk menyampaikan aplikasi ini. Sekian dari hasil yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan perbedaan yang signifikan antara e-business dan e-commerce. E-commerce dan e-business pada dasarnya dapat kita bedakan dengan mudah. Hampir semua e-commerce adalah bagian dari e-business. Jadi kita tidak salah apabila menyebutkan toko-toko online dari e-commerce ataupun e-business. Namun demikian, ada sebuah perbedaan antara kedua layanan ini yang berbeda di dalam jaringan internet. E-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan e-commerce hanya berfokus pada jual beli atau pemindatanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik dalam situs atau secara online. E-commerce merupakan bagian kecil dari e-business. Ibaratkan tubuh manusia, e-business ini merupakan seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanyalah tangan kiri ataupun tangan kanan dari tubuh manusia. E-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi, sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran dan aspek produksi. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fernando Christian Bongga. Nah, bagaimana cara penerapan strategi bisnis dalam suatu perusahaan? Berikan contoh. Jadi, cara penerapan strategi bisnis itu dengan cara menyusun kerangka kerja, kemudian mengembangkan strategi mereka dan disetujui proses mereka, dan kemudian menerapkan strategi tersebut. Contohnya seperti suatu perusahaan menyusun kerangka kerja, mereka contohnya seperti ingin bagaimana mendapatkan customer. Nah, mereka itu mesti menyusun kerangka kerja mereka dan mengembangkan strategi mereka untuk mendapatkan bagaimana cara mendapatkan customer dan mereka semua itu harus menyetujui proses kerja mereka itu dan kemudian menerapkan strategi mereka itu. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Julius Kesinaga. Apa manfaat strategi bisnis dalam perusahaan? Nah, manfaatnya perusahaan dapat mengetahui bagaimana bersaing dengan sukses di pasar tertentu, dan kemudian juga dapat memperluas pasar dengan menggunakan e-bisnis. Perusahaan atau juga pembisnis akan dapat memperluas pasarnya sehingga bisa memasuki pasar nasional
atau bahkan internasional sehingga pembisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan itu dimanapun ia berada. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferin Laurencia. Pertanyaannya itu, apakah teknologi elektronik learning house masih digunakan serta kekurangannya? Jawabannya iya masih, karena teknologi cleaning house pada dasarnya diperlukan untuk menjamin agar faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan sebelum penerapan suatu teknologi itu sudah dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya yaitu umur pakai teknologi atau teknologi lifetime, kemudian yang kedua keamanan teknologi, dan yang ketiga itu tingkat kesiapan teknologi. Nah, kekurangannya di sini yaitu jika umur pakai teknologi yang sudah ditetapkan dan sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka sistemnya akan lambat. Kemudian yang kedua, keamanan teknologi, jika kurang diperhatikan, maka dengan mudah data-data pribadi pengguna itu akan diretas oleh pihak-pihak yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vincia Octaviana, yaitu jelaskan bagaimana mengaplikasikan model proses strategi tersebut dalam perusahaan e-bisnis. Jadi cara mengaplikasikannya pada perusahaan e-bisnis adalah dengan memerlukan review dari yang pertama, sumber daya internal dan proses perusahaan untuk menilai kemampuan e-bisnis dan hasil review dari aktivitas pasar. Yang kedua, lingkungan pesaing yang cepat mencakup permintaan dan tingkah laku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok dan partner. Yang ketiga, lingkungan yang lebih luas atau makro mencakup perkembangan ekonomi, regulasi permintaan, hukum dan perpajakan, batasan sosial dan etika, serta faktor politik. Sekian, terima kasih.